Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Allah berkata, dijadikanlah terasa indah dalam pandangan manusia. Allah menguji kita dalam beberapa hal. Pertama, ada disebut dengan syahwat. Syahwat daripada perempuan. Laki-laki sangat suka dengan perempuan. Maka Allah menguji manusia itu dengan hadirnya perempuan. Maka teringat satu hadis Nabi, "Idza salahat", apabila lah baik perempuan, maka baiklah dunia ini. Ad-dunya mata'ul wa khair. Dunia itu adalah perhiasan. Mata'uha al-mar'atu salihah. Lipat hidup perhiasan dunia pada wanita yang solehah. Maka di sini Allah menghiasi dunia ini, zuina lin-nasi hubbu syahwat. Aku hiasi manusia dengan penuh syahwat. Di antara syahwat yang Allah tugaskan adalah daripada kalangan wanita, perempuan. Wanita-wanita lainnya Faruzi harus berterima kasih kepada Rasulullah. Awai mak sebelum Nabi Muhammad hana diurina masanya, hana dihormati. Umar bin Khattab bahkan menurut riwayat pernah punya anak perempuan, tapi anaknya dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattabnya dalam tembang Islam. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pernah menguburi anaknya perempuan hidup-hidup. Berarti adat urang zaman, urang jahiliyah awal, waktu sebelumna Nabi Muhammad menyolahi yang kerja ke air. Maka nasabah adat di masa jahiliyah, kalau lahir anak perempuan wajib dikubur hidup-hidup. Lain masa Fir'aun urang agak ambil hidup. Ya? Di masa Fir'aun perempuan boleh hidup, laki-laki yang baru lahir bunuh. Masa Fir'aun pakai menang. Ada indikasi khabar dari para penyihir mengatakan Fir'aun di suatu masa nanti ada laki-laki yang akan menguasai kerajaanmu. Maka itulah Fir'aun punya menang. Seorang tu lahir nan agam, maka pohon agam bunuh. Lain masa Rasulullah, sebelumnya Nabi Muhammad, orang seluruh anak perempuan lahir dibunuh. Termasuk dalam riwayat Umar bin Khattab ada anak perempuan dibunuh. Inilah yang membuat Umar bin Khattab ketika masuk Islam, beliau merasa bersedih. Menangis dulu dengan perbuatannya. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, Khalifatul Rashidin. Cuma Umar bin Khattab yang pernah menyembah berhala, yang pernah minum arak, dan yang pernah membunuh anaknya. Dari Khalifatul Rashidin. Walaupun sahabat-sahabat lain lagi Khalid bin Walid. Atau mana? Ilmu saya sampaikan, segala sahabat Nabi yang tamu dalam Islam, perbuatan mereka pernah mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Minum arak, menyembah berhala, membunuh anak perempuan. Termasuk Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Khalid bin Walidnya adalah salah seorang sahabat yang dipercayai oleh Nabi untuk memimpin perang. Menyokana Khalid bin Walid itu yang kajilah perang kemenang. Handal. Tapi sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid adalah orang yang paling bagus strategi dalam perang. Oleh karenanya, maka Umar bin Khattab ketika itu menangis karena anaknya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Maka oleh karena itu, zuyina lin-nasi hubbu syahwat. Allah menghiasi dunia ini yang pertama dengan syahwat yang ada pada wanita. Baik wanita, insya-Allah baik dunia. Buruk wanita, maka buruklah dunia. Kamu menang kan? Ya, alhamdulillah yang di Aceh golongnya ada kalau urang inong yang bebas buka kerudung anak kan. Luntuan nangon di Jakarta, lu pakak genong jak no Aceh. Alah, nanti saya pakai kerudung untuk saya biar Jakarta aja. Jadi urang Aceh ini dikenal di luar itu
syariat Islam ni kuat. Di Pak kalau syariat Islam kuat, orang Ino pakai kudung dulu. Mana? Munyo Jakarta apa nih? Hancur. Makanya salah satu kehancuran dunia itu ada pada wanita. Maka ibu-ibu berterima kasihlah kepada baginda Rasulullah, karena Rasulullah telah mengangkat derajat wanita. Hana Nabi, hana agama, hana urinaunya. Habis dicerca terus oleh manusia yang tak beragama kepada Allah. Satu. Maka oleh karena itu Allah menghiasi dunia ini dengan syahwat. Syahwat yang pertama, syahwat wanita. Yang kedua, wal banin. Banin artinya anak. Hanya bagi tuan-tuan ayah, mak-mak dan tuan yang tuan hormati, kalau sudah punya anak, ingatlah baik-baik, itu termasuk syahwat. Syahwat artinya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu murahnya kita nyata kalau orang yang saking sayang anak sehingga hanya duduk buat daya. Hanya duduk buat daya, hanya duduk buat depak tu. Maka tengok anak kan. Bagi wajib harus S1, S2, S3 guna apa? Banin. Ya begitu. Inilah yang membuat dulu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sampai umur 80 tahun beliau tidak dianugerahi anak. Nabi Ibrahim umur 80 tahun belum nahnu dah. Inilah yang membuat beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Pernah kan? Berinong pun Siti Sarah. Yang Siti Sarah yang Nabi Ibrahim menikah lawan. Ni orangnya kan menang kan? Dia udah leke beragam leke. Ini orangnya laku cerai ni. Punya orang awal para nabi menang. Hana menikah lawan. Hai Nabi Ibrahim. Saya tak mau menikah lagi. Saya hanya mencintai engkau wahai Sarah. Ini untuk kebaikanmu wahai Nabi Ibrahim, agar kau punya keturunan yang juga menjadi seorang nabi. Maka Nabi Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Disitulah pada umur 80 tahun beliau dianugerahi anak bernama Ismail. Yang kedua Tuhan sampaikan, ketika beliau sedang mengangkat anaknya, menggendong anaknya, Nabi Ibrahim khawatir punya anak umur 80 tahun. Sudah 80 tahun belum punya anak, ingin sekali punya anak. Tiba-tiba dikasih oleh Allah anak, yaitu Ismail, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Ibrahim, kau sembelih anakmu. Itu cuk dalam lumpur katanya uragam keturunan ayah. Hawa tak kena anak. Tiba-tiba umur 80 tahun kena anak. Tiba-tiba dalam lumpur ikut sembelih anakmu. Nak tegar? Tak ada kan? Itu perasaan Nabi Ibrahim. Perasaan Nabi Ibrahim yang baru dikasih anak disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim mutanya melumpoi, budoh lam melumpoi, pegah dia anak lum kelam melumpoi nyonya macam. Tengok menang cik, watai kam melumpoi lam fikau tu. Sampai 3 kali beliau bermimpi, baru cerita ke Ismail, wahai anakku ya bunaya, aku pernah bermimpi, aku mimpi 3 kali tadi malam Allah menyuruh aku sembelih. Pergi ke Nabi Ismail, if'al ya abati, lakukanlah karena itu perintah Allah. Ya, laginya ikut anak Nabi Ibrahim. Maka tentu bahagialah kalau anak kita sama seperti Nabi Ismail. Nah kan, yang ini saya katakan bahwa anak itu juga termasuk syahwat yang Allah desain menguji kita, apakah kita mencintai Allah atau tidak. Maka jemaah dirahmati Allah, hiasan dunia selain wanita yaitu anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, wal qanatir. Qanatir itu artinya adalah harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Qanatril muqantarah, harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Harta benda orangnya ada emas, perak, punya bahasa orangnya atau bahasa sekarang ini rekening. Nah harta nak Pak macam Mandiri, BCA, BNI,
Pokoknya mandung nak rekening di Indonesia yang kena ada tentunya mandung pay lah begini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik, wal qanatiril muqantarah, harta yang menumpuk-numpuk itu sedang dihiasi oleh Allah. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat pesan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Al-malu tahrusuhu. Kalau engkau punya harta, engkau akan menjaga harta. Benar kan? Kita nak peng, tu yang jaga peng jaga dia, apa dia jaga peng? Kan kita ada jaga peng, yang payah dah kontrol yang peduk saldo lubang mandiri yang, payah cek mandiri lah yang oh mantong nak ada 2 miliar, kah payah cek BCA dah, oh mantong nak 5 miliar, payah cek BNI, nak pun miliar, yang tapi menanti bulan mana? Kita yang jaga harta. Maka kata Ali bin Abi Thalib, jika engkau punya harta, al-malu tahrusuhu, harta itu yang engkau akan menjaga harta. Wal ilmu, dan jika engkau punya ilmu, al-ilmu yahrusuhu, kalau engkau punya ilmu yang akan menjagamu. Yang balik kan? Yang pertama, kalau punya harta, maka kita yang jaga harta. Yang kedua, kalau kita punya ilmu, maka ilmu yang menjaga kita. Berarti ilmu yang jaga kita. Kiban contoh dulu, jak dah main chip masuk mana. Main skater. Kiban mana? Nak pakat? Pakat tu kiban mana? Beduk beg. Maklum nanti peluh. Beduk 20 beg. Malaki maklum bambut berkelamburan. Gua lebih hanjur. Berarti ilmu yang mengarah katanya. Beg tak main skater lagi. Ini kan contoh. Atau mana ya? Skaternya kaji ke Sabah. Gimana tu nak? Bek takkan je orang drone tu. Bek takkan orang drone ni kamu kadang tu pengajar lagi burai-burai naci mainnya. Hai ba apa lu naci game teman nak tak tak lagi labenya. Tang lu hana mainnya kahana mangau dek ni. Lagi orang pi rokok, le pajuh bukan pi rokok. Ke mana? Maka hati-hatilah. Kadang orang tanya, kiban hukum main skater tu? Skaternya hanya masa Nabi. Tapi ada game-game yang boleh kita maini. Contohnya, dalam hadis naikkan syatranji. Syatranji itu artinya catur. Ternyata ayah, masa Rasulullah caturnya kana catur. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin Jilid Puit, Imam Rafi'i mengatakan main catur itu hukumnya boleh, tak masalah, selama tidak menghilangkan gedanya dengan amalan ibadah solat 5 waktu. Menyokak gaduh dengan matanya gara-gara main game, maka game itu haram. Menyomenan gedanya kias bak game-game lain betul benar. Gara-gara game tua semayang. Secara hukum dasar, kalau kita sembahyang lupa sembahyang, maka dimaafkan oleh Allah. Kamu ada? Tapi punya tua karena main game, dimaafkan dulu. Lulang tu. Punya getanya tua, mesti jak melampuh betul benar. Melampuh dan mencari rezeki. Kamu orang agam. Cari rezeki lah, cari nafkah. Tua mesti benar, yang dimaafkan oleh Allah. Tapi yang tabah tua, dimaafkan oleh Allah. Melalui main game, kedua semayangnya, dimaafkan dulu. Tidak dimaafkan. Maka Imam Rafi'i mengatakan bermain dengan permainan itu boleh. Pertama syaratnya tidak boleh bermain sehingga membuat kita lalai dengan permainan. Yang kedua, menghilangkan amalan ibadah 5 waktu. Yang ketiga, menghilangkan himmah. Himmahnya apa sih? Semangat jabut, ya? Kan ladungkan main dengan semangat jabut. Bahkan kasiap dah, maklum kasiap tah, mandu kasiap jabut malam ni. Ini semangat himmah. Kalau dengan main game menghilangkan semangat himmah belajar, maka hajat itu. Contoh, tengok main game berah lemak, kenapa dek? Jabut dah, bacuk-cuk mak. Yang kau mana? Yang hanya semangat dia. Maka kata Imam Rafi'i, hukum main game seperti itu sudah haram. Bagaimana menurut pendapat mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali?
Menurut 4 mazhab ini, main game hukumnya haram menurut Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, dalam kitab I'anatul Talibin jilid 4. Mengenai kitabnya, nak buka kitab, nak baca tu. Ulang juga tu. Menurut 4 mazhab, main game itu termasuk main catur, main asidnya orang Arab nak tabuh permainan yang jadi asidnya lagi pemain tu yang kacau dadu cuacu. Nak lubang kacau dadu tu duduk kena tu. Nah. Yang di Arab nanti asidnya. Nah, di Arab asid lagi. Maka menurut Imam Syafi'i, komentar ni ya. Oh, nyawik luar. Tak apa le nyodang. Menurut Imam Syafi'i, bahwa main game itu hukumnya dibolehkan namun makruh. Tapi menurut 4 mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, hukumnya haram. Berarti mudah-mudahan ayah-ayah dan tuan hormati, bahwa karena kita di Aceh mazhab Syafi'i, maka ya boleh-boleh saja main game. Yang sama lagi Tidro orang tanya Mbak Abuya Mudawali, Abuya, bagaimana hukum main bola? Dalam kitab fatwa itu dalam kitab fatwa, almarhum Abuya Mudawali ditanya oleh seorang murid tentang hukum main bola. Maka almarhum Abuya menjawab, main bola hukumnya boleh saja, asalkan harus menjaga muru'ah. Muru'ah itu artinya harga diri. Baik untuk mana? Betul lontuan. Orang don kalau lontuan kan pengajarnya, guru betul atau ustaz benar. Tiba-tiba betul berak jauh rumah don kalau nak main bola betul untuk pakai lembu pana betul benar. Yang pastilah anggapan hati ron, tak apa leh bawanya yang tengok jauh guru lain betul. Maka fatwa Abuya Mudawali, apabila nak tidur guru yang lagi yang tidak mau menjaga diri, maka hukumnya tidak dibolehkan. Maka almarhum Abuya menjawab, main bola hukumnya boleh. Pertama, asalkan tidak menghilangkan harga diri. Yang kedua, tidak melalaikan solat. Yang ketiga, ya, tidak melalaikan pengajian. Pengajian berarti himmah lagi Imam Rafi'i itu mana? Ini kembali buat skater tiba tu. Karena ini fenomena yang menjamur, apa-apa mentang-mentang tu. Ilun mana lu jujur aja, lu apa lu nak cik game tapi mana? Ilun tu mula penat hati, penat tak ulai, yang baru main tu. Punya penat-penat macam nak main. Paling lonjak macam matok tu. Ilun mesti tengah masalah tu kan. Atau mana ilun nak kebun macam, ilun matok yang tanam bawah timun. Tunjuk kena. Dia duduk dengan tu matok macam kan. Tapi punya penat dah baru main. Bagaimana hukum main skater itu? Itu kan sudah dikeluarkan oleh MPU. Nanti tengok MPU sudah memberi jawaban. Skater itu adalah sumber permainan judi. Benar kan? Yang kalau yang pegang yang fatwa MPU, Majlis Pemusyawaratan Ulama Aceh. Dia ngajak Abah Abi Bayu untuk tanya fatwanya. Sudah dikeluarkan fatwa bahwa skater itu adalah sumber permainan judi. Mandekuluh ada pakai pen di Banjaran. Mana dah menyujud baik betul. Walaupun dalam jana ada pakai pen. Yang relah martabat tanya orang dulu. Apalagi danya betul mana orang. Kita pakai peci tadi kan. Tapi dah kalau ka mengonskaterkan hana menghormati sagai tengku lain. Gara-gara tengkunya relah tengku lain. Yang lu sampaikan benar. Maka Morino hana bodoh Rino naji. Kaji tidak main dengan dalam itu. Maka oleh kerana itu ini perlu saya sampaikan karena memang yang lagi-laginya akan menjamur tadi. Jadi kalau sampaikan bak jamaah mandum bahwa game skaternya karena fatwa dari MPU haram hukum main. Walaupun kadang nanti tidak main dengan uang. Faham kan? Itu juga syahwat namanya. Syahwat yang dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tengok hana skater nak lain dah. Awal orang tengah panik dengan game tu kan. Apa nak game tu kan? COC. Ni alun teringat ada kan. Masa-masa alun jak duk bak warungan kopi. Mandum COC. Anale COC itu bilain tau. Mobile Legend, anale Mobile Legend itu bit dalam PUBG. Lepas PUBG baru itu bit Free Fire. Itu bit Free Fire baru itu bit skater. Mampakan gua apa dah. Kalau keadaan walaupun mandum geng sebutkannya hana bah pelon gua. Hana bah pelon. Itu apa pelon ni kalau dah. Itu fenomena yang terjadi. Yang menang itu namanya syahwat. Dan efek orang sampai main game itu akan membuat hati menjadi penat, menjadi keras. Pak contoh menjadi keras. Betul mana? Contoh. Orang dalam masa tengah main game, yang karap menang game yang. Karap menang aku adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nyan tak habis macam tu kan? Ya kan? Cuda pegang keadaan. Macam tu. Menyokamanan ku yang bahaya. Yang paling bahaya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati kana sakit dipuduk oleh Allah. Dipuduk oleh Allah sakit lebih sakit daripada yang lain. Fi qulubihim maradun. Hati mereka itu sudah sakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi sakitnya. Sehingga apa yang terjadi? Ibadah semangat le, bagah-bagah buru-buru. Karena wate yang sebagainya dan seterusnya. Maka oleh kerana itu lun sarani termasuk lun tuan sendiri lelaki ba Allah lun menansid baik lun begah untuk hana-hana lelaki siapa Allah mudah-mudahan ku yang begah lun sampaikannya semoga saya juga seperti itu. Maka oleh kerana itu inilah cara orang-orang yang tidak suka dengan Islam menyerang kita. Ayah, Belanda memang hanale di Indonesia. Jepang memang hanale di Indonesia. Portugis memang hanale di Indonesia. Tapi dia tak anggap bahawa leboh kelompok yang pernah menghancurkan katanya Acehnya berhenti seketika. Akhirnya mana? Belanda kan tak ada lagi. Kita kan tak dijajah lagi sama Belanda. Kita kan tak dijajah lagi sama Jepang. Benar kan? Walaupun Belanda tak ada lagi di Indonesia, Jepang tak ada lagi di Indonesia, Portugis tak ada lagi di Indonesia, hakikatnya Indonesia juga sedang dijajah. Melalui apa dijajah? Ghazwatul Fikri. Kita dijajah di sini. Orang Islam menyo kena habis mendung hanale. Orang Islam menyo tokoh jaro betul benar. Apabila hatinya kuat bertauhid, nyan lo rasa 10 kali lipat dari Tengku Umar. Tengku Umar ini dikenal sebagai pahlawan paling kuatnya. Tengku Umar cuma diri. Itu pahlawan paling kuat, tak bisa ditunduki oleh Belanda. Kenapa kuat? Yang Tengku Umar menetakoh jaro tetap perang mendongkat itu. Benar kan? Benar kan? Di mana posisi kekuatan orang Islam? Di sini. Maka bagaimana menghancurkan ini? Diciptakanlah yang disebut dengan Ghazwatul Fikri, peperangan fikiran. Kita mau juga kena bacut-bacut. Danya diperloh, danya akai, danya perloh. Sehingga kena untuk nyam kata ubah hati. Kamu lain. Apa yang terjadi? Muncullah nanti seperti Abu Perawan. Lawan Abu Janda. Muncullah nanti orang yang tidak suka dengan ulama. Muncullah nanti orang yang bilang anti-Islam. Kenapa? Ini sudah kena. Maka cara menjajah orang Islam di masa sekarang diciptakanlah yang disebut game menurutku. Game Facebook, Instagram, TikTok belum. Twitter sangat terkenal kan? Yang tengah terkenal TikTok kan? Waktu tambah ambil Honda kadang remaja-remaja tengah joget dekat HP-nya TikTok. Ghazwatul Fikri. Hati-hati. Inilah cara orang. Ini lagi contoh. Gedanya hana mufhum kan?
Kadang-kadang bak sabuh game nya nai puduk lafaz Allah ni. Nak tahu lah. Game Mobile Legends ni. Nyo paling kurang game dia kerana nyo syahwat paling terbesar yang Allah ciptakan. Sengaja Allah ingin menguji kita. Di Mobile Legends nya ciri kalau saya lah hantar main nya man sepupu main. Lo you kalau saya betul kan. Nya nak patih balon buka lah YouTube tuan dan YouTube-nya nya promosi YouTube. Untuk subscribe itu. YouTube dan Quran eksperimen Qurannya kan. Eksperimen Quran nak buka nak lumpudu game Mobile Legend nak lafaz Allah barunya. Nyo karakter igilo-gilo lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nak rida dah. Nak ikhlas bahawa nama Allah gilo-gilo ni walaupun dalam dunia maya. Dan seterusnya lah. Ini cara orang yang memuji Islam untuk menghancurkan Islam. Maka target negara-negara yang ingin dihancurkan itu seperti Malaysia, seperti Brunei, seperti Indonesia. Karena Indonesia masih ada ulama. Kekuatan Indonesia ada pada ulama. Indonesia masih kuat. Malaysia masih kuat. Di Yaman, kamu lihat lagi. Suriah, kamu lihat lagi. Di ISIS, pada galon. Iran, Iraq, kamu lihat lagi. Padahal nandro lagi Irak, Iran, Suriah, yang kan negara Islam kan? Coba lihat, dah mulai hilang. Maka target sekarang adalah Malaysia, Brunei. Hati-hati sekali. Maka oleh kerana itu, peperangan yang paling kuat dan paling tepat untuk menghancurkan Islam, Ghazwatul Fikri. Dengan akal. Mana? Aku baik sambil uragam lah. Urinong tiga-tiga je. Dah lah. Urinong lah. Dia Korea tu. Film India. Sinetron. Daripada kurang tu. Kadang rumah lu nak cik urinong. Semua sinetron. Habis kan. Masa dalam sinetron yang tengah hipoh. Masa mak tuan tu. Yang sinetron yang pura-pura. Urungnya main sinetron. Main peng katanya. Itu pergi mata aku. Peng kan. Nah, maka menghancurkan perempuan-perempuan Islam juga dengan cara Ghazwatul Fikri. Apa itu? Sinetron, Korea, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji kita dengan harta yang melimpah. Apa itu? Al-qanatiril muqaddarah, harta yang melimpah, emas, perak dan seterusnya. Kemudian kuda pilihan, wal khayli al-musawwamah. Allah menguji kita dengan syahwat. Punan syahwat yang dengku, al-khayli al-musawwamah. Kuda-kuda pilihan. Punya orang Arab, orang punya nak kuda yang kai barat katanya nak Innova. Ya? Orang Arab punya kana kuda yang kai barat lagi-laginya sudah ada Innova. Okey, mudah-mudahan tak kiaskan makna. Allah menguji kita dengan ada Innova, dengan ada motor pula ni. Pokoknya motor yang galak lah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula mengku wal an'am, itu ujian juga. Apa itu? Hewan-hewan ternak. Sapi, lembu, ayam, kambing. Semua hewan ternak itu bisa menjadi ujian bagi kita. Pak contoh dengku, orang biasa beda kerja orang kaya. Orang kaya cihana tu bagian ternaknya. Kemudian ditanya yang hana kaya apa musuhna mano. Le manonya dan lagot ni. Jadi hotel tengah maghrib burung tengah ada kita juga dengan manonya. Tamu. Kau jauh mesti yang contoh dia. Punya anak patih abang dia buktikan sendiri. So yang mungkin jamaah adanya ayah-ayah yang galak tik kahwin mancing elok nak galak. Orang dah punya galak kena buktikan aci tiga nanti kahwin waktu kena maghrib. Lo yakin lo ukut daripada kalau maghrib. Niti tiga. Ya? Karena nak kejadian halu alami sendiri.
Lu alami sendiri waktu kamu awal dari dakwah dia, awal dari dakwah Aceh Selatan kan kena dakwah benar. Mang kamu kan nak kasar, nak jamak kasar, musafir. Ana masalah kan? Kakulah kamu duduk di air nanti kahwin. Tengok jam sekolah maghrib mana aku dah. 5 minit sekolah maghrib nak jongkot. Nyampai ke begah Pak Jamaah. Jauh terjah je. Punya anak-anaknya. Ya kan? Kenapa begitu? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mencintai hewan ternak melebihi dari mencintai Allah, ini bahaya. Sama lagi kejadian Ashabus Sabti. Nanti dengar ni? Ashabul Kahfi, ada Ashabul Kahfi, ada Ashabus Sabti, ada Ashabul Ras, ada Ashabul Ukhdud. Ya, benar. Punya Ashabul Kahfi yang cerita wate urang ya tidur di dalam gua selama 300 tahun. Ashabul Kahfi mungkin ada dengar ceritanya kan? Ashabul Ras sebuah cerita yang penduduk Ashabul Ras itu mengambil nabinya dilemparkan ke sumur. Icok nabinya mungkin hai dengar anak tati untuk nabinya. Icok nabi benar bak sumur kan. Meninggal nabinya. Disebut dengan Ashabul Ras. Ya, kemudian Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu adalah cerita di mana seorang perempuan punya anak yang masih bayi, lalu dia beriman kepada Allah, raja yang zalim melemparkan dia ke dalam api yang membara. Nya, Ashabul Rasnya kisah Fidra Urinau yang nak anak lero mak. Dan Urinaunya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga raja bangsanya disuruhlah para algojo membuang ibu itu dan anaknya masuk ke dalam api. Kalau tidak mau beribadah kepada raja itu, menyembah raja itu, lempar ke api. Maka anak yang pun ke habis, lapu. Anak yang kedua lapu sikit. Tengok anak yang kelai yang tanpa le Fidro emaknya, Fidro ibunya. Ya, jadi cerita ni wate ibunya kamu le ragu-ragunya pun sembah rajanya pun kibar. Maka Allah mengizinkan anak yang belum bisa bicara dia bicara. Ibu, ayo kita turun ke dalam api karena api itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dah itu Ashabul Ukhdud. Ada satu lagi Ashabus Sabti. Ashabus Sabti sama lagi kisah untik kahwin dengan kukarat maghrib dengan mangkut. Nya Ashabus Sabtinya. Ashabus Sabtinya kudip bak masa Nabi Musa. Berarti cerita ni bak urahame Nabi Musa teruk bak umat ganya niu ibadah. Hai, ni orang kami dak ibadah. Nabi Musa tengok mentang je kamu kada tak minta ukut dia. Oh kajut ni menan Jumaat tengok betul apa? Tengok dia Nabi Musa ajak dah. Hai, janji waro Jumaat jak ibadah. Tengok mentang lah, tengok pasti kamu ajak. Tengok kamu siap-siap jak masjid. Tiba Nabi Musa je, dia enam je lah. Maka tengok hijab Nabi Musa datang ke umatnya, ayo kita ibadah. Jak kamu siap, kau siap pakai baju mandung, kau pakai surban, jak ke masjid. Tiba-tiba Allah menguji mereka, ye ukut dari laut. Mandung ukut laut ni, loncat ukut ni. Ibu kali awalnya kaji Nabi Musa, drone minta ju Allah draw, kamu nak Allah draw dong, balik dah. Maka Allah mengazab mereka jadi kera. Nanti yang Ashabus Sabti. Nanti tengok penyakit gawe kerak maghrib rumah ukut ni siap-siap dia kera dia. Ashabus Sabti. Ya menang kan? Maka oleh kerana itu mencintai hewan-hewan ternak melebihi mencintai Allah itu ujian dari Allah. Yang terakhir wal harfi, yaitu ladang sawah. Kalau kita punya ladang sawah, ingat baik-baik itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Munyo menang, munyo kita tengah tanam yang padi kan, ya benih-benihnya, munyo katu azan, munyo juk nepiyuh ayah, menghormati azan. Nepiyuh fiat atau nuduk pi rukuk, nak rukuk maknum kata pi rukuk maknum dari ayat untuk menghormati azan. Tapi baik benar sih menghormati azan nak jauh azan dia dengku. Nya sama sih. Bagaimana juga sedang kita bekerja tanam padi, ada azan, berhenti maka jawab azan. Nya lu perlu berdoa. Nyo dari almarhum Abu Luntuan sendiri perlu baklun, nyo perlu beronda mendung.
Alun juk amalannya ke ayah-ayah abang-abang yang naik ke lentuan. Almarhum Abu Lentuan ne wasit baklun baca doa wate hayya 'alal falah. Wate kamu le hayya 'alal falah menyujud lagi yang ya. Hai. Okey yang yang almarhum Abu Lentuan. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Yan ba hayya 'alal falah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Itu adalah obat buta. Yang urang don baik kena penyakit buta, sabi-sabi benon. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Okay? Ini doa. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, al-harfi itu artinya ladang sawah. Kah mudah-mudahan kata ke benar kita simpulkan. Apa saja ujian dari Allah? Wanita, anak, harta, mobil, binatang ternak dan sawah. Jadi Allah berkata, "Dzalika mata'ul hayatud dunya." Semua yang telah Allah sebutkan itu adalah kesenangan kehidupan di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi Allah nepegah bahawa nyo ujian. Allah berkata, "Dzalika mata'ul hayatud dunya." Ingat, semuanya itu adalah permainan dunia. Ya, maka di sisi Allah itu adalah yang paling baik. Maka jemaah dirahmati Allah, tinggal watai kita nya 10 minit tu. 10 minit tu mana pertanyaan, ada yang tanya selama aja Daud. Yang Daud tunda tanya bab gurai-gurai lain. Maka sekian dapat Tuan sampaikan mengenai anak-anak muda sekitar kajian dia main lah. Kajian main elemen. Menyujud main yang bergerak badan, lagi bulu tangkis, hanya dia nak lah bulu tangkis, main bola. Main bek tanya balon tu teku. Kan main skater nacin tu kadang-kadang bergerak badan. Hana main wape, main langsung pun. Peh meja. Kajian berarti yang berkenaan bek main di yang ka fatwa MPU lanjut hukumnya haram. Sekian alun tuan. Nyo hana lumbi salam ila mungkin ada pertanyaan je tanya. Selama jalan jauh kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bacaan doa setelah bacaan tahiyat akhir harus kita niatkan zikir di dalam solat? Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, dengan doa macam mana kan? Doa tahiyat akhir. Dalam kitab Bujairimi ada dua buah versi ya. Nah ala syarah khatib tabah tu kata wala tuan. Dalam Bujairimi pendapat ulama yang berkata bahawa doa minta isteri boleh setelah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma tini mar'ata. Ya Allah nabri lon tirurina. Nabri bet salah makna. Ya Allah pertama bet pertama tu. Nabri yang bet pertama. Yang kan? Berarti dalam kitab Al-Bujairimi berkata boleh baca doa setelah tahiyat. Cuma pertanyaannya adalah apakah diniatkan zikir? Hana pun niat zikir, kena doa. Dan hana pakai niat, neken untuk zikir ya. Neken untuk doanya. Menyoboh niat tu. Hana mungkin lam niat na niat, bedanya tengah niat sembahyang. Pertama niat lo lam niat hana mungkin. Nah, benar eh? Neken macam doa. Tapi doa yang dianjurkan oleh Rasulullah langsung lebih sunnah. Baik itu mana adanya telake tabuh tu. Baik neken doa dalam bahasa ajam. Karena khilafiyah ulama. Bahasa ajam itu bahasa kon Arab. Bahasa kon Arab tu bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Yang bukan Arab itu disebut dengan bahasa ajam. Tidak boleh menyebutkan bahasa selain bahasa Arab dalam solat karena bisa batal solat. Mudah-mudahan kiban sih pakai bahasa Arab tu. Nah, yang pi khilafiyah ulama. Nah ulama kan
Hanjit baca doa selain baca doa semayang. Karena bisa menambah kalimat-kalimat solat. Magi baca niku kamu ni yang mendoboh mendapat orang begana. Kami yang menan nekeh macam doanya sunnah. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Ibrahim. Nafai kan? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asramtu. Ya Allah, ampun dosa ulun ya Allah, baik dosa yang tampak, baik dosa yang dulu pernah aku lakukan, baik dosa yang akan aku lakukan, baik dosa yang tertampak, baik dosa yang tersembunyi, ya Allah ampun ulun. Doa. Mudah-mudahan boleh-boleh saja doa, tapi jangan pakai niat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita lagi sembahyang, di depan kita ada benda tajam, pisau. Oh, benda tajam, pisau Lalu datang anak kecil, dia ambil yang kepala. Ya, dia ambil pisau, dia main. Bolehkah? Boleh kita rusak sembahyang, ambil pisau yang dipegang anak, atau ada cara lain? Yang kau boleh ni, wajib ni, jangan kena orang tu. Yang payah napu batu sembahyang, ni cok dia fikirnya napu duk batu. Yang baru mulailah menam. Ya, berarti yang wajibnya untuk memelihara diri. Karena memelihara diri hukumnya wajib. Ada beberapa yang wajib dipelihara. Hifdzul mal, memelihara harta. Hifdzul akli, memelihara akal. Hifdzul nasbi, memelihara nasab. Hifdzul nafsi, memelihara diri. Memelihara diri hukumnya wajib. Bunyona pencuri ijak rumah danyo, mu pakai dengan pencuri, danyo berusaha kena untuk danyo nunggu mati, insyaallah syahid. Karena memelihara diri, kau melihara harta. Nyambe untuk maling melihara harta harus diri. Ya, benar. Jadi wajib dibatalkan. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Zakat dagang dihitung apa dari harga beli atau dari harga kita jual? Harga beli, harga modalnya dihitung sama-sama. Saya punya toko sepatu. Sepatu perlu lemari, sepatu ya perlu sepatu. Keluar duit, ada hutang, ya hitung mendung. Hitung mendung. Barang yang bergerak, barang bergeraknya punya phone dah buka, maka kan hitung barang yang tak bergerak. Boleh lenturah le. Barang yang bergeraknya lagi tanya ada mukadbu. Mukadbu tu bergerak. Lauk, kursi nak gerak-gerak kan? Kursi nak gerak, masuk bergeraknya yang iputang peng. Dalam dagang kan nah harga barang yang bisa dihargai, yang diputar. Hanya dihitung dulu. Yang hana kiban? Yang hana dihitung. Mungkin mbak phone dihitung untuk itu pertama kali. Ya? Nah, begitu caranya. Kalau sudah dihitung, maka nisabnya sama seperti nisab emas. 20 miskal atau 86 gram atau 20 mayang. Nah, menyokana wajib keluarkan zakat. Habis ya? Lem ni tu. Nah, tanya lain lah. Nali. Mana mesti kabe. Dari urino na mama lentuan na. Mana? Dah, haji mak sesuai dengan janji lentuan 2 minit tu. Kita jam 10:30 tutup kajian. Maka menyohana pertanyaan dia komplain mungkin nak mana yang langsung tanya mana menyohana kaji terbenar insyaallah bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo dan tuan sampaikan kesimpulan dari kajian kita malamnya, jangan sekali-kali dunia ini membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena singoh katanya akan merumpuk dengan Allah. Munyo singoh tanya merumpuk dengan Allah, hana siapkan diri mulai rohnya, hai perumun oleh Allah Taala. Itnani la yanzura ilaihi maliku yaumal qiyamah. Sama lagi contoh Rasulullah kan, ada 2 golongan yang tak akan pernah dilihat, hanya yopen oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa golongannya? Uququl walidain, orang yang melawan orang tua. Hai perumun ku tengok sakit katanya kena mata urau hai perumun oleh Allah. Maka menansi
punya hurangnya hana katanya watapa bih umum untuk Allah sehingga mempunyai Allah itu. Maka oleh karena itu mari sama-sama termasuk saya sendiri yang hamba fakir ini, ayo sama-sama kita mari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaji maaf, nanti sekian dari Pak Lempuan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Lempuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.